Selamat siang, Bang Heri. Ya mungkin sedikit, insya Allah hari ini siang ini ya saya didampingi salah satu tokoh masyarakat. Selamat siang, Bang Heri. Selamat siang, Bang Heri. Ya mungkin sedikit, insya Allah hari ini siang ini ya saya didampingi salah satu tokoh masyarakat, yang mana kita mencoba sedikit membuka begitu kan apa fungsi ruang terbuka hijau mungkin gitu ya, Kang Ajang. Jadi betapa pentingnya, kenapa mungkin ruang terbuka hijau itu harus tersedia di fasilitas-fasilitas umum gitu, karena itu kan. Karena mungkin dari sudut pandang kesehatan, mungkin dari sudut pandang agama juga ada gitu, bahwa kita harus berinteraksi dengan alam, menjaga keharmonisan alam. Itu mungkin sekilas kenapa fungsi ruang terbuka hijau mesti ada gitu kan. Dan kaitannya mungkin dengan kadar oksigen kan gitu kan. Nah, karena kita tahu bahwa pada saat ultraviolet itu hadir dan daun muda itu ada, nah di situ kan terjadi proses netralisasi karbon dioksida menjadi oksigen kembali. Nah mungkin sekilasnya kenapa penting pemerintah menghimbau atau menyarankan atau menginstruksikan di setiap fasilitas-fasilitas umum itu mesti ruang terbuka hijau itu diperhatikan. Mungkin sekilas seperti itu. Mungkin ada tambahan? Tentu di samping itu juga, kalaupun nanti ada misalkan dalam hal ini baik itu pengembang atau apapun, jangan terlalu condong kepada pembangunan fisik saja tanpa memperhatikan yaitu tadi ruang terbuka hijau. Karena bagaimanapun juga ruang terbuka hijau itu pertama bukan hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk interaksi. Ya, kalau di Perum itu atau misalkan di taman kota ketika ada itu ada untuk berinteraksi atau misalkan untuk sekedar main dan sebagainya. Itu sangat penting. Mungkin yang paling digarisbawahi Kang Heri hari ini, bahwa yang paling prioritas itu adalah sarana belajar mengajar ya. Karena di situ kan waktunya lama. Kalau orang ke pasar kan mungkin 1 jam 2 jam, orang ke mall begitu. Tapi anak-anak didik kita yang memang sengaja dari pagi sampai sore, mungkin ada berapa jam tuh Kang? Kalau anak-anak didik kita di sekolah, misalkan dia masuk jam 7, pulang jam 3. Nah jelas ini yang paling prioritas dalam kacamata saya. Jadi yang perlu sangat diprioritaskan itu sarana-sarana pendidikan. Karena memang anak didik kita ini masih kecil, perlu masukan asupan kesehatan, gizi dan sebagainya gitu kan. Apalah artinya program negara memberikan gizi yang baik, tapi kesehatannya masih belum disempurnakan. Nah makanya kita mungkin lebih membahas kepada sarana-sarana pendidikan nih Kang, gitu kan. Nah jadi ini yang paling prihatin gitu kan. Kalau saya lihat di beberapa satuan pendidikan hari ini masih ada beberapa sekolah yang memang kurang memperhatikan tentang sirkulasi udara. Nah makanya tujuannya kembali yang tadi, kenapa ada ruang terbuka hijau itu dibangun? Karena yang tadi dia untuk sirkulasi, menetralisir karbon dioksida menjadi oksigen kembali. Nah itu kan, saya mungkin kalau kesempatan ini saya tidak akan dulu menyebutkan sekolah-sekolah mana saja, tapi secara gambaran di kota Tasik ini kan ada beberapa sekolah nih yang memang secara ruang belajarnya naik ke atas kan. Nah jelas di sini kan kita hitung saja, misalkan tadi luas tanahnya berapa, rumbelnya ada berapa, siswanya ada berapa. Nah mungkin lebih spesifiknya nanti bisa panggil lah kita ahlinya gitu. Kalau kita kan sebagai tadi mewakili masyarakat saja gitu kan, hanya sekedar baru himbauan. Nah ini tolong diperhatikan kembali bagi satuan-satuan pendidikan yang memang tadi kondisi bangunannya bertingkat gitu Kang. Coba mungkin kata tambahan mungkin tadi
ini juga betul ya, ketika misalkan tempat atau sarana, terutama sarana pendidikan sudah kurang mendukung ruang terbuka hijau. Betul. Pertama yang perlu dipikirkan oleh mungkin dinas terkait, yang pertama adalah bukan lagi soal jumlah murid. Betul, betul. Kita bukan lagi mengejar jumlah murid, bukan. Iya, iya. Tapi itu tadi kesehatannya juga penting. Iya, iya. Bagaimanapun juga RK itu adalah sangat penting dan sangat diharapkan untuk ini peran serta dari dinas terkait. Ya, jadi ada misalkan dinas terkait juga untuk sedikit memberikan peran. Saya yakin dinas terkait juga banyak perannya, tetapi tolong untuk lebih dispesifikkan lagi terhadap RPH atau ruang terbuka hijau, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kota Tasik. Dan lagi kalau dikaitkan dengan agama, betapa pentingnya kita bertadabbur alam, berinteraksi dengan alam. Alangkah indahnya siswa-siswa kali ini yang memang kurikulumnya sudah sangat the best, mencintai tadi nabati gitu kan. Di sekolah-sekolah itu dibiasakan untuk memelihara tanaman yang asli gitu, bukan tanaman punten-punten kan. Hari ini kan banyak sintetis. Nah itu karena kalau sintetis kan tadi tidak bisa menyerap kan gitu kan, menyerap panas, mengurai gitu kan. Dan dua fungsi mungkin apabila ada pohon besar di lingkungan sekolah, akarnya memproses air yang kotor hingga menjadi air yang bersih kembali, daun-daunnya juga tadi merubah oksigen, dan secara suhu mungkin suhu di sana rindang gitu kan, kalau memang banyak pohonan-pohonan yang natural yang asli. Jadi sangat banyak Kang Heri kalau kita bedah, mungkin lain kali lebih spesifik kriteria-kriterianya, dan mungkin nanti kita bisa datangkan ahli juga nih gitu kan. Ada juga sedikit tambahan bahwa sekarang kan generasi anak-anak kita itu kan udah mulai, kita tidak bisa menghindar dengan yang namanya gadget, smartphone dan sebagainya. Diakui atau tidak diakui, dengan kehadiran alat seperti ini sudah mulai mengambil alih kadang-kadang peran orang tua, peran guru juga udah mulai diambil alih oleh smartphone dan sebagainya. Nah, sementara ini kalau Anda tahu ya, atau mungkin kita tahu bahwa ini dari radiasi ini berapa kali lebih banyak daripada sinar matahari yang ditimbulkan. Apalagi ini pemakaiannya secara lebih dekat kan, kita memakainya gini kan nggak ada radiasinya gitu. Pakai HP begini atau kan gini kan. Yang lebih lucu lagi gitu, kalau anak-anak pas mau tidur itu si smartphone-nya itu atau HP-nya itu lampunya suka dimatikan, padahal itu seharusnya pakai lampu biar mengurangi ada bantuan dari lampu supaya tidak fokus terhadap. Dan mungkin dengan hadirnya tadi tanaman-tanaman yang asli itu menetralisir radiasi-radiasi yang tadi kan gitu kan ya. Ini sangat diperlukan sekali. Maka sekali lagi di sini juga diperlukan adalah para stakeholder untuk sekali lagi melihat ini sebagai sesuatu yang urgent, yang penting, jangan sampai jadi bom waktu gitu ya. Betul. Gitu. Ya sudah tadi penyerapnya berkurang, ditambah lagi radiasi kan, artinya kesehatan nih ya yang sangat urgent sekali gitu kan. Bagaimana kita ke depan menyelamatkan dunia pendidikan dari gizi, dari kesehatan, dari akhlak, dari adab, dan dari adat juga mungkin kan gitu. Tapi hari ini jelas kita sedikit tentang kesehatan yang tadi ya, dimana juga mungkin makanan-makanan juga di luar kan sudah terkontaminasi oleh sepertinya makanan hari ini kan lebih makanan yang digandrungi kan makanan pabrikasi nih, yang memang sudah ada pewarna, pengawet gitu. Gimana ini? Banyak makanan kan kita itu jangan sekali kita memperhatikan makanan kesehatan, yang penting enak, belum tentu sehat. Padahal kan kalau orang tua dulu seringnya kan sehat dulu, baru enak. Tapi sekarang belum penting enak gitu daripada sehat kan. Kita udah mulai jarang sekali kan anak-anak kita misalkan makan apakah itu ubi rebus, singkong rebus dan sebagainya, atau yang misalkan dipepes-pepes, itu sekarang udah mulai jarang. Justru sekarang terbalik, itu banyak sekali makanan yang masuk ke tubuh kita sendiri, termasuk anak-anak, bahwa makanan-makanan yang mengandung pengawet yang sangat tinggi, baik itu pengawet makanan, pewarna makanan, dan sebagainya, atau bumbu-bumbu yang memang diciptakan mereka untuk lebih instan, sehingga sangat tidak baik terhadap
tumbuh sehat anak-anak kita. Itu juga seperti itu. Wah, ini sangat prihatin tuh. Jadi kesehatan anak-anak didik kita udah keserang dari mana-mana ya. Dari sisi makanan terancam, dari sisi kesehatan terancam, apalagi dari sisi akhlak mungkin lah gitu kan. Nah mungkin hari inilah insya Allah ini kan baru kita awal, ke depan coba kita nanti lebih ke spesifik mungkin ya. Tapi mungkin hari ini Kang Heri Salira TV mungkin sekilas info saja bahwa ini lahir dari kesadaran, lahir dari keprihatinan bahwa inilah kondisi yang hari ini, dan kami pun di sini tidak menyalahkan siapa-siapa ya, karena pendidikan itu milik bersama dan tanggung jawab bersama. Seluruh stakeholder harus memikirkan bagaimana pendidikan kita diselamatkan ke depan. Mungkin itulah Kang Heri. Ya, mungkin ada yang lain sedikit atau nah mungkin sedikit hari ini mudah-mudahan ini pembuka kita hari ini diawali dengan niatan yang baik, bahwa tetap intinya kepada yang tadi, tujuan utamanya adalah kesehatan. Nah, di mana kesehatan ini adalah tanggung jawab bersama kan gitu kan. Kesehatan meliputi banyak. Jadi an-nadofatu minal iman ini mari kita berpikir bersama bahwa kesehatan secara individu, kesehatan secara keluarga, dan kesehatan secara masyarakat perlu kita tingkatkan kembali. Mungkin pertemuan hari ini, terima kasih sekali lagi Pak Ajang sebagai tokoh masyarakat sudah hadir dalam hari ini. Kita jumpa lagi di lain hari. Kita akhiri saja dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.